Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami salah satu tim dari Angkatan 9 Universitas Bakti Husada Indonesia. Hari ini dengan senang hati kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari pemahaman kami tentang evaluasi indikator nasional mutu Puskesmas. Sebelum kita memulai, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem, yaitu Ibu Dr. Esti Febriani MKM, atas bimbingan serta kesempatan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Sebagai pengantar, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Leli Nur Hasanah SK dan teman saya Melani Putri Mentari SKM. Pertama-tama, kita akan mempresentasikan konteks umum dari topik ini dan menguraikan fokus ke presentasi kami. Setelah itu, kami akan berbagi pandangan dari temuan masing-masing. Harapannya, presentasi kami dapat memberikan perbaikan yang mendalam dan mendukung pemahaman untuk kita semua untuk perbaikan indikator nasional mutu puskesmas. Sebelum kita terlalu jauh, mari kita lihat agenda presentasi kami. Kami akan memulai dengan pendahuluan, diikuti oleh pelaporan indikator nasional mutu puskesmas yang bersumber dari aplikasi Mutu Pasien Kes pada tahun 2023 dan 2024. Terdapat juga evaluasi dan tindak lanjut. Apabila ada sanggahan ataupun masukan, saran lainnya silahkan boleh masuk di kolom komentar atau hubungi kami di nomor atau alamat email yang telah kami cantumkan di slide akhir. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita mulai presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu pengukuran dan pelaporan indikator nasional mutu. Dasar hukumnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu ada di pasal 178 yang isinya bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu, baik itu secara internal maupun eksternal dan harus dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus. Kemudian ada di PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian Permenkes nomor 30 tahun 2022 tentang INM Pasienkes. Kemudian tolak ukurnya indikator mutu nasional puskesmas ini yaitu dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencapai target mutu tertentu yang telah ditetapkan. Indikator mutu itu ada dua, ada indikator nasional mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan ada indikator mutu Pasienkes yang ditetapkan oleh pimpinan Pasienkes masing-masing. Tujuannya pelaporan dan pengukuran ini untuk menilai keberhasilan pelayanan kesehatan secara kualitas dan kuantitas dan ditetapkan dengan indikator mutu untuk mencapai hasil yang kita harapkan. Untuk pengukurannya ada beberapa tahap, yaitu mulai dari pengumpulan, kemudian dilakukan validasi, kemudian dilakukan analisa data, dan diseminasi hasil pengukuran. Itu nanti akan dievaluasi oleh, apabila puskesmas dievaluasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas Kesehatan Kabupaten dievaluasi oleh provinsi ya. Untuk pelaporannya, indikator nasional mutu itu ada di aplikasi Mutu Pasienkes yang dilaporkan langsung ke Kemenkes ya. Dan ada indikator mutu Pasienkes yang itu dilaporkan kepada pimpinan Pasienkes. Nah, indikator nasional mutu itu
Di antaranya ada indikator kepatuhan kebersihan tangan, ada kepatuhan menggunakan APD, ada indikator kepatuhan mengidentifikasi pasien, kemudian indikator ibu hamil memperoleh pelayanan ANC sesuai standar, kemudian keberhasilan pengobatan TBSO juga masuk ke indikator nasional mutu, dan yang terakhir yaitu kepuasan pasien. Untuk kepuasan pasien itu dilakukan pemeriksaan atau dilakukan pengukuran selama 6 bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember, dan untuk indikator lainnya selain dari kepuasan pasien itu dilakukan pengukuran setiap bulan dan harus dilaporkan maksimal tanggal 15. Nah, kemudian ini jumlah puskesmas yang melaporkan INM ini pada Januari 2023 sampai Agustus 2024. Ini kita mengambilnya dari bersumber dari aplikasi Mutu Pasien Kes. Nah, dari data ini bahwa jumlah puskesmas yang melaporkan INM tertinggi itu ada pada bulan September 2023, yaitu sebanyak 9.552. Nah, dari bulan Januari 2023 sampai Agustus 2024, pelaporan tertinggi ada di September. Namun, nah, jika puskesmas yang sudah terakreditasi saja sudah sebanyak 9.918, maka masih ada puskesmas yang belum sama sekali melaporkan eh, INM ya. INM ke Mutu Pasien Kes. Nah, itu masih ada selisih sekitar 350 ya. 350 puskesmas masih belum ada yang melaporkan INM. Apalagi jika dibandingkannya dengan Agustus 2024. Nah, itu di Agustus 2024 yang melaporkan INM itu hanya 5.645. Maka sekitar 4.250 itu puskesmas tidak melaporkan INM. Nah, mungkin itu masalah untuk kita semua ya. Tidak hanya masalah untuk puskesmas ataupun untuk dinas kesehatan ya. Nah, kemudian nanti untuk analisa masalah yang ada di lapangan akan kami bahas selanjutnya. Kemudian untuk overview keunggulan INM. Dari aplikasi Mutu Pasien Kes, kita dipermudah dengan aplikasi berbasis digital. Sehingga peningkatan mutu itu terpantau oleh tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi, dan itu bisa dipantau langsung ya, atau bisa dengan cepat terpantaunya. Itu keunggulan dari aplikasi INM. Kemudian semakin diperbaharui untuk perbaikan, baik itu di PPS-nya atau di DFO-nya gitu ya. Jadi semakin diperbaharui untuk perbaikan lagi. Kemudian menjadi salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya, terutama di puskesmas. Jadi tahu karena ada indikatornya, jadi tahu apa yang harus eh, menjadi peningkatan mutu. Salah satunya yaitu ada di indikator nasional mutu. Kemudian ada evaluasi hasil pelaporan itu yang akan disampaikan oleh teman saya kepada Ibu Melani Putri Mentari, dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk rekan saya yang sebelumnya, Ibu Leli. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi ini mengenai evaluasi hasil pelaporan INM melalui aplikasi Mutu Pasien Kes tahun 2023. Ini diambil berdasarkan versi Kemenkes. Dari hasil evaluasi tersebut, ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan. Yang pertama itu di bagian kepatuhan pelaporan. Dan yang harus digarisbawahinya adalah yang pertama, pelaporan hanya dilakukan menjelang survei saja. Seharusnya setiap PJ melakukan pelaporan secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan. Lalu yang kedua, pelaporan yang masuk melebihi jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Seharusnya setiap pelaporan dilakukan setiap sebelum tanggal 15.
tetapi masih ada beberapa PJ yang melapor di atas tanggal 15. Dan yang ketiga, ada beberapa PJ yang tidak melakukan pelaporan lagi setelah survei berjalan. Poin yang kedua yaitu hasil pelaporan. Setelah dianalisa dari beberapa program INM, sebagian besar program telah melebihi target yang telah ditentukan. Lalu poin ketiga di bagian analisa, setelah dianalisa terkadang masih didapatkan data yang tidak melihat pencapaian yang sebenarnya. Sehingga data yang didapat terkesan hanya menulis saja tanpa melihat pencapaian. Dan yang terakhir ada validasi, karena belum adanya bukti yang dilakukan sehingga program tersebut belum dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik. Next. Nah, berikut dari analisa yang ada di lapangan di tahun 2024, maka kami bisa menyajikan diagram Fishbone berikut, di mana rendahnya pencapaian INM di Puskesmas dipengaruhi oleh beberapa unsur. Salah satunya yang pertama ada unsur men, itu dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, kurangnya kualitas dan kuantitas nakes yang mengakibatkan kompetensi tenaga kesehatan yang menurun karena kurangnya pelatihan dan pengembangan. Lalu, faktor yang kedua, rendahnya motivasi kerja karena insentif yang tidak sesuai, lingkungan kerja yang kurang nyaman, sehingga motivasi dari setiap nakes pun menurun. Lalu yang ketiga, ada beban kerja yang terlalu banyak atau beban kerja yang tidak seimbang. Yang keempat, karena kurangnya koordinasi lintas program, komunikasi dan koordinasi yang buruk antar program di dalam puskesmas maupun dengan pihak eksternal seperti dinas kesehatan atau rumah sakit. Dan yang terakhir, seringnya pergantian penanggung jawab mutu, sehingga setiap nakes yang ditugaskan menjadi PJ harus mengikuti pelatihan dan mempelajarinya dari awal. Lalu, yang kedua ada unsur means, dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, karena keterbatasan fasilitas, peralatan medis yang tidak memadai atau rusak, serta sarana fisik yang kurang mendukung pelayanan. Dan yang kedua, karena kurangnya akses teknologi, keterbatasan penggunaan teknologi informasi, dan dalam mendukung pencatatan data dan manajemen pelayanan. Lalu unsur yang ketiga ada money, dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, penggunaan anggaran yang belum efisien, pengelolaan anggaran yang tidak transparan atau tidak tepat sasaran. Yang kedua, terbatasnya anggaran, kurangnya alokasi dana untuk pengadaan fasilitas, pelatihan tenaga kesehatan, dan program kesehatan masyarakat. Dan yang unsur yang keempat ada metode, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, dipengaruhi oleh manajemen yang belum efektif, lemahnya perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam operasional puskesmas. Lalu ada juga pelaporan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan yang kedua dipengaruhi oleh kepemimpinan yang belum optimal, di mana pemimpin yang kurang mampu menginspirasi dan menggerakkan tim untuk mencapai standar mutu pelayanan. Dan yang ketiga dipengaruhi oleh faktor belum semua PJ mutu mendapatkan pelatihan manajemen di puskesmas. Biasanya karena kurangnya anggaran yang disediakan baik itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten ataupun kota, sehingga pihak puskesmas harus memasukkan lagi RUK atau rencana usulan kegiatan terlebih dahulu, dan ini cukup menyita banyak waktu. Dan unsur yang terakhir ada environment, dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama dikarenakan monitoring dan evaluasi dari TPCB atau tim pembina klaster binaan yang belum maksimal karena kurangnya koordinasi dari tim TPCB Dinas Kesehatan dengan tim dari Puskesmas. Lalu, faktor yang kedua dipengaruhi dari masyarakatnya itu sendiri, yaitu masih banyaknya pasien yang tidak menggunakan handphone Android, sehingga eh, masyarakat tidak bisa mengakses umpan balik, di mana aplikasi ini bisa dikatakan cukup penting untuk puskesmas, karena untuk memperbaiki sistem pelayanan dan penyelenggaraan upaya puskesmas.
Berikut ada beberapa PR mungkin atau yang harus digarisbawahi untuk pihak puskesmas. Yang pertama, puskesmas wajib melakukan peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara terus-menerus dan berkesinambungan, termasuk melalui pelaporan INM dan pelaporan IKP sesuai dengan regulasi yang berlaku. Lalu yang kedua, pelaporan INM dan pelaporan IKP bukan hanya untuk memenuhi persyaratan mutlak, tetapi pengusulan survei akreditasi, tetapi juga harus tetap dilaksanakan secara konsisten pasca akreditasi. Lalu yang harus digarisbawahi untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota bersama Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh setiap fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Berikut adalah rekomendasi tindak lanjut perbaikan. Yang pertama ada melakukan transfer knowledge kepada tim, di mana seperti melakukan analisa mendalam terhadap hasil evaluasi yang disampaikan dan mendiskusikannya dengan tim internal. Lalu yang kedua ada menyusun rencana aksi berdasarkan hasil evaluasi, seperti mengadakan pertemuan rutin dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk membahas hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan teknis tentang indikator mutu pelayanan dan kesehatan pasien. Lalu yang ketiga ada menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala, menetapkan jadwal monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana aksi di tingkat kabupaten atau kota. Dan yang keempat, ada mengadakan pertemuan rutin dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, mengadakan workshop, pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan yang kelima ada memastikan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, membangun kerjasama dengan lembaga membangun kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, melakukan supervisi dan monitoring terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Dan yang terakhir, memastikan pelaporan yang akurat dan tepat waktu, mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pelaporan insiden keselamatan pasien di tingkat provinsi. Berikut materi yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Apabila ada saran atau kritik yang akan dimasukkan, silakan bisa menghubungi pada nomor dan email yang tertera di akhir video. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.